Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurgita Iga Mawardani, Yudea Mei Anggraeni, Natasha Verorika Ananda, Nurul Afiatul, Agum Anggoro, dan Karnelis Wijayanto De Gutman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu bilangan cacah? Yap, bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat yang negatif, yaitu 0, 1, 2. Himpunan bilangan cacah ini sering dikatakan sebagai himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Ciri-ciri bilangan cacah. Yang pertama, merupakan bilangan bulat yang tidak negatif. Kedua, merupakan bilangan asli ditambah dengan angka 0. Ketiga, simbol dari bilangan cacah adalah C. Kemudian, bagaimana sih operasi hitung, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah? Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Operasi hitung, perkalian, dan pembagian juga melalui kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Namun, kedudukan lebih tertinggi dibandingkan dengan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Jika kedua operasi hitung, perkalian, dan pembagian muncul dalam sebuah soal, pengerjaannya urutan yang paling kiri. Namun, jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, teman-teman? Operasi pada bilangan cacah perkalian. Perkalian di antara bilangan cacah merupakan kebalikan dari sifat perkalian berulang. Sifat dalam operasi perkalian pada bilangan cacah, yakni yang pertama, kumulatif atau pertukaran. Contohnya, A kali B sama dengan B kali A. Kedua, bersifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya, buka kurung A kali B tutup kurung dikali C sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga, bersifat distributif. Contohnya, buka kurung A tambah B tutup kurung dikali C sama dengan buka kurung A dikali C tutup kurung ditambah buka kurung B kali C tutup kurung. Yang keempat, memiliki unsur identitas. 1. Contohnya, 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang kelima adalah semua bilangan cacah dapat dikalikan dengan angka 0 akan menghasilkan angka 0. Menyelesaikan perkalian dengan cara bersusun panjang dan pendek. Setelah teman-teman memahami tentang sifat-sifat dari perkalian, maka selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih menyelesaikan soal perkalian itu sendiri. Perlu diketahui bahwa dalam menyelesaikan soal-soal perkalian di atas ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan soal perkalian. Antara lain, yang pertama adalah cara bersusun pendek. Untuk cara yang pertama ini yaitu operasi hitung perkalian dengan menggunakan cara bersusun pendek. Sebagian dari teman-teman tentu sudah tidak asing dengan cara ini, bukan? Nah, berikut ini adalah contoh soal sekaligus penyelesaian operasi hitung perkalian dengan menggunakan cara bersusun pendek. Operasi pada bilangan cacah pembagian. Operasi pembagian pada bilangan cacah merupakan kebalikan dari perkalian pada bilangan cacah. Jika A dikali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B. Perlu diketahui bahwa bilangan cacah yang dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi dan 0 dibagi bilangan cacah akan menghasilkan 0. Cara pembagian bersusun atau porogapit. Ya, porogapit adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian dengan garis bantu yang mengapit pembagian, divisor, dan angka yang dibagi, dividen. Secara harfiah, porogapit berasal dari bahasa Jawa, yaitu poro atau berarti bagi dan gapit artinya pengapit.
Cara ini lebih dikenal dengan nama pembagian bersusun. Untuk menggunakan metode Porogapit, setidaknya kita telah memahami pembagian 1-10 pada tabel di bawah ini. Nah, itulah teman-teman materi dari kelompok kami. Yuk kerjakan latihan soal berikut supaya kalian lebih paham tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Oke? Selamat mengerjakan dan terima kasih.